트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rahmah Mahardika, absen 01 dari kelas 2CD3 Akuntansi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengantar lembaga keuangan yang mencakup bank, digitalisasi perbankan, dan bank digital. Pertama, tentang bank. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran utama bank dalam sistem keuangan yaitu bank berperan dalam menyediakan jasa intermediasi dan jasa keuangan lainnya kepada perusahaan dan rumah tangga dengan tujuan memaksimumkan kekayaan pemilik. Intermediasi sendiri merupakan salah satu fungsi lembaga keuangan bank melalui cara penarikan atau penghimpunan dana dari penabung yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Ada beberapa jenis layanan utama bank seperti simpanan giro. Simpanan giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan bilet giro atau cek. Lalu ada simpanan tabungan. Simpanan tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan bank, bisa melalui ATM, buku tabungan, dan lainnya. Lalu ada simpanan deposito. Simpanan deposito adalah simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu. Jadi penarikan simpanan bisa dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Jenis deposito pun beragam, contohnya deposito berjangka, sertifikat deposito, dan lainnya. Lalu ada kredit. Kredit adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh bank, dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Lalu ada transfer, yaitu jasa pengiriman uang lewat bank. Selanjutnya ada dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Untuk lembaga keuangan bank sendiri, misalnya bank sentral ini limited edition karena cuma ada satu di tiap-tiap negara. Karena bank sentral punya peran penting bagi perekonomian suatu negara. Bank Indonesia ditunjuk oleh undang-undang menjadi bank sentralnya Indonesia. Bank sentral punya tujuan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Berdasarkan tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai 3 tugas utama, yaitu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga mengatur dan mengawasi bank-bank umum atau komersial. Lalu ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu ada BPR, kepanjangan dari BPR sendiri yaitu Badan Perkreditan Rakyat. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan lembaga keuangan non-bank seperti pasar modal, yaitu sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi, contohnya Bursa Efek Indonesia. Lalu ada pasar uang dan falas, kayak misalnya money changer. Lalu ada koperasi simpan pinjam, ada pengadaian. Menurut OJK, pengadaian adalah badan usaha milik negara yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Biasanya barang tersebut berupa perhiasan atau emas atau barang-barang seperti sertifikat rumah.
Lalu ada leasing, yaitu metode pembiayaan yang dilakukan melalui pengadaan barang modal maupun aset untuk diberikan kepada perusahaan maupun individu. Biasanya para penerima leasing merupakan pengusaha yang menjalankan suatu kegiatan bisnis sehingga modal tersebut dibutuhkan guna melancarkan aktivitas usaha. Lalu ada asuransi, yaitu menawarkan perlindungan jika terjadi risiko masalah pada pihak nasabah. Perusahaan asuransi mempunyai banyak jenis seperti asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi jiwa, dan lainnya. Lalu ada anjak piutang. Anjak piutang yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang suatu perusahaan dalam transaksi perdagangan nasional maupun transaksi perdagangan internasional. Lalu ada modal ventura yaitu mendanai sebuah bisnis atau perusahaan berjangka waktu tertentu sesuai ketentuan terkait bentuk aktivitas yang dilakukan disesuaikan dengan kesepakatan terkait pembagian hasil atau pembelian sahamnya. Dan ada dana pensiun, yaitu menawarkan produk jaminan hari tua. Mekanisme kerja dari perusahaan ini adalah menghimpun dana dari potongan gaji karyawan tiap bulan selama aktif bekerja. Selanjutnya, penjelasan tentang digitalisasi perbankan. Pengertian perbankan sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kaitan antara bank dengan perbankan sendiri, yaitu bank merupakan badan usaha, sedangkan perbankan adalah kegiatan yang terjadi di bank. Lalu, konsep digitalisasi perbankan menurut OJK sendiri adalah bagaimana nasabah atau konsumen bisa melakukan apapun dari laman resmi atau ATM bank, termasuk kalau ingin melakukan perdagangan elektronik seperti e-commerce atau e-commerce. Alasan digitalisasi perbankan sangat dibutuhkan saat ini, yaitu perbankan digital akan mampu meningkatkan kemudahan akses perbankan bagi masyarakat, serta meningkatkan efisiensi perbankan, sehingga akan mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. Salah satu tujuan melakukan digitalisasi perbankan ini adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam industri perbankan sebagai sektor jasa. Kepuasan nasabah merupakan hal yang paling penting. Nasabah akan dengan mudah berpindah kepada bank lain apabila tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari digitalisasi perbankan. Untuk kelebihannya yaitu aktivitas perbankan dapat dilakukan secara online, dapat diakses kapanpun serta dimanapun selama 24 jam, asalkan terhubung dengan jaringan internet. Lalu keamanan yang lebih baik dengan proteksi berlapis, mudah dalam bertransaksi, cepat dan praktis karena tidak perlu antri di kantor cabang bank, dan tentunya biayanya menjadi lebih hemat. Sedangkan kekurangannya yaitu sangat tergantung dengan jaringan internet dalam mengakses layanan, walau walaupun didukung oleh keamanan yang berlapis, akan tetapi selalu ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencoba melakukan pencurian data pribadi, bahkan membobol rekening. Serta dapat memancing nasabah menjadi tidak terkendali dalam melakukan transaksi keuangan karena kemudahan yang ditawarkan oleh layanan perbankan digital. Contoh dari layanan digitalisasi perbankan sendiri yaitu mobile banking. Layanan perbankan satu ini dapat diakses secara langsung melalui smartphone dalam aplikasi. Untuk dapat menggunakannya, kita harus mengunduh dan menginstal aplikasi m-banking sesuai bank yang digunakan, lalu selanjutnya bisa melakukan berbagai jenis transaksi perbankan. Contoh dari m-banking sendiri seperti Brimo, Link by Nagari, dan lainnya.
Berbagai fitur yang dihadirkan pun terbilang lengkap, sehingga kita tidak perlu lagi datang ke kantor cabang untuk melakukan berbagai transaksi. Contoh fitur-fitur yang dapat kita nikmati di sebagian besar aplikasi m-banking, yaitu yang pertama transfer uang ke sesama bank maupun ke bank yang berbeda secara real time. Lalu melakukan cek saldo, mengetahui riwayat transaksi atau cek mutasi, administrasi perbankan seperti ganti PIN dan blokir kartu ATM, pembayaran tagihan kartu kredit, asuransi, pajak, listrik, hingga internet, lalu pembelian pulsa dan token listrik, dan top up dompet digital seperti ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, dan lainnya. Lalu ada internet banking. Melalui layanan digitalisasi perbankan, kita juga dapat melakukan berbagai transaksi perbankan menggunakan jaringan internet. Tetapi berbeda dengan m-banking yang diakses dengan mengunduh aplikasi, internet banking dapat diakses menggunakan alamat situs website resmi bank melalui browser. Sebagai contoh, yaitu layanan Cash Management Service yang merupakan fasilitas layanan perbankan digital dari Bank Mega Syariah. Secara fiturnya hampir sama dengan m-banking. Kita dapat melakukan transfer dana, mengetahui saldo, mutasi rekening, melakukan pembayaran dan pembelian, dan lainnya. Lalu ada phone banking yang memungkinkan nasabah melakukan sejumlah transaksi perbankan menggunakan saluran telepon dengan menghubungi nomor khusus. Melalui phone banking, kita dapat langsung berinteraksi dengan staf customer service bank. Selain melalui petugas customer service, sejumlah bank juga menggunakan sistem secara otomatis. Kita hanya harus melakukan arahan-arahan tertentu, biasanya berupa menekan nomor sesuai kebutuhan hingga permasalahan kita selesai. Dan ada SMS banking. Layanan digital banking yang terakhir adalah SMS banking. Kita dapat melakukan berbagai transaksi melalui ponsel dengan format SMS ke nomor telepon bank. Selain itu, saat ini layanan SMS banking juga sudah terkoneksi dengan m-banking maupun internet banking menggunakan aplikasi yang dipasang bank pada ponsel. Jenis-jenis transaksi melalui SMS banking lebih terbatas seperti transfer, cek saldo, melakukan pembelian dan pembayaran, atau aktivasi produk perbankan tertentu. Terakhir, penjelasan tentang bank digital. Bank digital sendiri adalah bank berbadan hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha, terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik yang terbatas. OJK akan memperkuat pengembangan literasi keuangan digital untuk semakin meningkatkan perlindungan konsumen, keamanan investor, dan transaksi keuangan digital yang efisien. Tujuan dari bank digital sendiri yaitu untuk memudahkan nasabah melakukan berbagai aktivitas perbankan tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Kemudahan yang ditawarkan oleh bank digital salah satunya yaitu kemudahan dalam mendaftar dan membuka rekening. Adapun kelebihan dan kekurangan dari bank digital, yaitu pertama, kelebihannya kemudahan dan kecepatan transaksi. Lalu ada efisiensi waktu. Lalu hemat biaya transaksi karena nasabah tidak perlu datang langsung ke kantor cabang bank terdekat. Sedangkan kekurangannya yaitu ketergantungan dengan jaringan internet dan risiko keamanan. Untuk contoh bank digital sendiri yaitu ada Bank Jago, ada Jenius, ada Elo Bank, ada Bank, ada Bank Aladin Syariah, dan lainnya. Sekian video saya, apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.